Hai, jumpa lagi dengan saya Sahril di program channel Rumah Kreatif Production. Kali ini kita akan lihat dan saksikan ya bagaimana acara diskusi kerakyatan yang akan dibawakan oleh beberapa tokoh nasional Indonesia di Gerakan Rakyat. Sebelum nonton, jangan lupa klik subscribe-nya ya, like, comment, share ke teman-teman yang lainnya. Terima kasih. Sementara pemerintah kita sepertinya kehilangan akal untuk mengantisipasi di satu sisi, tapi juga punya begitu banyak ambisi di sisi lain gitu yang ingin dicapai gitu. Nah, untuk bicara tentang situasi ekonomi politik di Indonesia saat ini, saya ingin melihatnya dari kacamata sosiologis karena saya adalah dosen sosiologi. Dan secara spesifik saya mau membahasnya dari kacamata sosiologi bencana, karena saya itu kepakarannya salah satu bidang yang saya alami dalam itu adalah sosiologi bencana dan krisis. Ya, krisis itu sebenarnya ada dua. Kalau misalnya kita mau bagi secara epistemologis, krisis ada dua. Ada krisis yang kemudian berakhir dengan ledakan amarah, ledakan konflik yang begitu besar, dan itu terjadi dengan tiba-tiba. Dan ini banyak terjadi di negara-negara lain, dan tentu Indonesia juga pernah mengalami ini ya, seperti tahun 98, lalu kemudian tahun 1960-an dan sebagainya gitu. Tapi ada satu krisis yang sebenarnya jauh lebih berbahaya, krisis yang tidak terdeteksi. Ya, kalau dalam studi bencana itu kita sebutnya sebagai slow disaster atau bencana yang terjadi secara pelan-pelan. Nah, apa bahaya dari slow disaster ini adalah ketika bencana ini mulai terjadi secara pelan-pelan, kita itu tidak tahu bahwa sedang terjadi krisis. Ya, kita cuma lihat simptom-simptomnya aja, gejala-gejalanya aja, gitu kan. Tetapi ada sesuatu yang rusak di dalam fondasi masyarakat yang tidak kita sadari, dan ketika ini terjadi secara pelan-pelan, masyarakat itu membentuk semacam toleransi terhadap yang terjadi, sehingga mereka menjadi enam. Akhirnya orang tidak peduli, dan akhirnya ini justru memperburuk kondisi karena masyarakat biarin aja. Nah, konsekuensi dari slow disaster atau krisis yang terjadi secara tersembunyi ini itu adalah ketika dia mencapai satu titik, ledakannya akan jauh lebih besar. Kenapa? Karena ketika toleransi kita sudah selesai, toleransi kita sudah mencapai batas ambang, ya, masyarakat marah, semuanya di bawah habis. Ya. Nah, ini yang sebenarnya kita tidak ingin terjadi. Dan untuk memahami kenapa sampai ini terjadi, krisis yang terjadi secara pelan-pelan ini itu merebak di masyarakat, ada tiga hal yang ingin saya garis bawahi. Ya. Tiga hal yang menurut saya itu mulai tergerus, bahkan sudah mulai terdegradasi di dalam sistem politik Indonesia. Pertama itu adalah demokrasi. Demokrasi adalah satu sistem kepemerintahan di mana kebijakan itu dibuat berdasarkan kalkulasi rasional. Kalkulasi rasional itu mengacu pada hitungan-hitungan secara objektif. Ketika pemerintah mengatakan, oke, kita mau membangun ini, kita mau melakukan ini, kita mau mensubsidi ini. Demokrasi itu adalah fondasi masyarakat modern. Tidak ada negara maju yang bisa mencapai kesejahteraan tanpa hitungan-hitungan teknokrasi, karena mereka harus berpikir rasional. Sumber daya mereka punya itu harus dikelola secara profesional, lalu kemudian masyarakat, sumber daya manusia yang ada itu harus dikelola dan sebagainya gitu. Jadi ada beberapa negara yang bisa menjadi contoh bagaimana demokrasi berjalan dengan sangat baik. Salah satunya itu negara tetangga kita, negara kecil, cuma 6 juta orang penduduknya, tetapi pemerintah itu sangat demokratis. Setiap keputusan itu dibuat berdasarkan hitungan-hitungan yang matang, sehingga ketika kebijakannya itu diambil, ya,
mereka sudah bisa memprediksi outcome-nya. Nah, itu kepentingan dari, itu keuntungan dari sistem teknokrasi. Indonesia itu pernah melakukan atau menerapkan prinsip teknokrasi. Kita ingat di zaman Orde Baru, ketika Pak Soeharto menjadi pemimpin Orde Baru selama 30 tahun lebih, ada satu masa di mana teknokrasi itu menjadi tolok ukur di dalam pembuatan kebijakan. Ya tentu tidak semuanya benar-benar dilakukan oleh para teknokrat, tetapi keputusan-keputusan yang diambil pemerintah Orde Baru itu berdasarkan hitungan-hitungan yang matang, sehingga ada capaian-capaian yang berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat. Di negara lain tentu sistem teknokrasi ini jauh lebih maju. Korea misalnya, atau Jepang, ya, atau negara-negara Eropa seperti Jerman, lalu kemudian Prancis dan sebagainya. Nah, di Indonesia saat ini sayangnya, walaupun kita punya sejarah teknokrasi yang cukup baik 30-40 tahun yang lalu, itu mengalami penurunan yang sangat drastis. Ketika teknokrasi itu dikesampingkan dan yang masuk adalah hitungan-hitungan kepentingan sekelompok orang, ya kan? Dan ketika keputusan itu diambil bukan berdasarkan kalkulasi-kalkulasi objektif, tapi ambisi-ambisi pribadi yang kemudian tidak punya landasan yang konkret mengenai bagaimana kebijakan itu bisa mensejahterakan masyarakat. Nah, ini yang mulai memudar mungkin 10 tahun terakhir. Ya. Zamannya Pak SBY itu masih ada, masih kuat. Ketika Pak SBY mengelola ekonomi, dia memutuskan berbagai program-program berdasarkan hitungan-hitungan yang objektif. Tetapi 10 tahun terakhir, kemampuan teknokratik pemerintahan kita itu menurun, dan itu disebabkan oleh kekuatan non teknokratis yang menguasai sistem pembuatan kebijakan di Indonesia. Nah, teknokrasi ini sangat penting karena dia adalah fondasi dari masyarakat modern, dari pemerintahan modern. Nah, dan ini yang kemudian mestinya kita kembalikan gitu. Tetapi di sisi lain juga teknokrasi ini itu bisa menjadi sebuah tirani. Ketika kekuatan teknokrat itu begitu kuat dan akhirnya dia menguasai dominasi sistem pembuatan kebijakan, akhirnya menjadi kekuatan yang bisa bersifat manipulatif. Karena gimana pun juga namanya teknokrat itu adalah manusia yang punya kepentingan. Ketika mereka menghitung satu kebijakan ekonomi misalnya, tentu ada kepentingan-kepentingan atau bias-bias yang masuk. Karena itu teknokrasi itu harus didampingi oleh satu kekuatan lain, yaitu demokrasi. Jadi teknokrasi adalah kekuatan politik yang berbasis pada cara berpikir saintifik, cara berpikir ilmiah, tetapi dia bisa menjadi kekuatan tirani kalau tidak dibarengin sama kekuatan demokrasi. Kekuatan demokrasi adalah kekuatan yang muncul dari satu sistem yang memungkinkan teknokrasi itu diuji. Ya, karena teknokrasi itu bekerja berdasarkan asumsi-asumsi, dan asumsi-asumsi ini tentu bisa menjadi bias. Nah, kekuatan demokrasi adalah menguji asumsi-asumsi ini melalui berbagai cara pandang yang ada di masyarakat. Nah, sayangnya di Indonesia teknokrasi itu menurun, demokrasi itu mulai terdegradasi juga selama 10 tahun terakhir. Kita tahu demokrasi di Indonesia secara objektif itu kualitasnya menurun berdasarkan indeks yang dikeluarkan oleh Freedom House, di mana kualitas demokrasi di Indonesia itu selama 5 tahun itu menurun. Dan di Asia Tenggara, Indonesia yang dulunya adalah kekuatan demokrasi yang paling dominan, sekarang itu hampir sepadan dengan Filipina. Dan kita tahu kualitas demokrasi di Filipina itu luar biasa buruknya. Di sana itu kekuatan oligarki dan kekuatan politik itu begitu kuat
dan kompetisi antara mereka itu begitu parah sehingga mereka itu bisa saling bunuh-bunuhan di Filipina. Kalau setiap pilkada itu pasti ada orang ditembak di Filipina. Nah, Indonesia itu memiliki kualitas demokrasi menurut yang udah mirip dengan Filipina. Padahal dulu kita lebih baik dari Malaysia, lebih baik dari Thailand, ya kan? Tapi sekarang kemudian sama Malaysia kita kalah. Situasi yang kita sebut sebagai spiral yang terus turun menurun ke bawah. Jadi downward spiral. Ya, kalau Indonesia itu, kalau negara maju itu kan dari bawah diputar terus ke atas, naik ke atas. Nah, Indonesia itu sebaliknya. Ya, it's going to the bottom. Ya. Nah, ini menjadi pertanyaan besar sekarang. Bagaimana tiga komponen ini itu bisa diperkuat agar sistem politik ekonomi kita itu benar-benar berfungsi dengan baik, berfungsi secara efektif, dan kemudian menghasilkan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di dalam teori-teori sosial, ketika satu masyarakat berada dalam kehidupan seperti ini, ya, kita perlu suatu perubahan, dan perubahan itu perlu apa? Perlu pergerakan. Dan kita nggak bisa menunggu seseorang yang punya kekuasaan yang begitu besar untuk datang dan kemudian merubah semuanya. Tidak, dia harus datang dari bawah. Ini yang terjadi di negara-negara Eropa di akhir abad 19 dan awal abad 20. Salah satu contoh adalah Swedia. Ya. Swedia di daerah Nordik dan di Skandinavia, yang dulu 80% itu masyarakatnya miskin, dan kemudian terjadi industrialisasi, kemudian ekonominya dikuasai oleh para pengusaha-pengusaha yang memiliki kapital yang sangat besar. Tapi kemudian mereka punya kekuatan sosial yang begitu kuat karena muncul dari kesadaran kolektif di antara masyarakat di Swedia yang kemudian terorganisir melalui kekuatan partai Sosial Demokrat. Dan Partai Sosial Demokrat kemudian menjadi kekuatan politik dan mengambil alih sistem politik di Swedia dan menguasai politik Swedia selama 70 tahun. Dan mereka lah yang membuat negara Swedia menjadi salah satu negara paling makmur di seluruh dunia dengan tingkat penghasilan per kapita sekitar 60.000 per tahun, bandingkan sama Indonesia yang cuma 5.000. Ya kan? Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar kita, bagaimana agar gerakan yang muncul dari bawah ini itu didorong berdasarkan kesadaran kolektif masyarakat akan ketimpangan yang terjadi di antara pemerintah dan masyarakat dan hilangnya tiga fondasi yang sangat penting tadi: demokrasi, demokrasi, dan meritokrasi. Ya. Tiga-tiganya harus ada. Kita tidak bisa hanya mengandalkan pada teknokrasi, tetapi demokrasi juga. Itu kan menjadi negara otoriter. Ya nggak apa-apa kalau misalnya teknokratnya bisa dipercaya, ya kan? Tapi tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa semua teknokrat itu pasti jujur dan pasti adil. Belum tentu, ya kan? Dia harus dibarengi oleh kekuatan demokrasi. Ya kan? Demokrasi tanpa teknokrasi, oh itu bisa kacau juga. Karena akhirnya kita nggak punya semacam tujuan dan arah yang jelas yang mau dicapai. Akhirnya semua ngobrol begini, kita begini-begini, semua dilakukan secara individu. Tidak bisa, harus ada demokrasi. Nah, meritokrasi yang mendorong dua ini untuk bekerja dengan baik. Ketika yang muncul dan kemudian diberi wewenang adalah orang-orang yang memiliki kompetensi, orang yang memiliki pengetahuan. Dan karena itu kita butuh meritokrasi bekerja dengan baik. Itu akan mendorong pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia supaya meritokrasi ini menjadi fondasi yang ada di setiap lini kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Ada di korporasi, ada di pemerintahan, ada di birokrasi, ada di koperasi, ada di kampus dan sebagainya. Sehingga setiap orang itu memiliki merit, memiliki kompetensi yang kemudian bisa dia pakai untuk memberi kontribusi kepada masyarakat. Nah, saya kira apa yang dilakukan oleh
teman-teman dan kita semua di dalam gerakan rakyat ini itu sedang menuju sana. Bagaimana membangun kembali 3 fondasi tadi, demokrasi, demokrasi, dan meritokrasi, agar kemudian bisa menjadi agenda utama yang didukung oleh kesadaran kolektif masyarakat. Nah, tentu kesadaran kolektif ini pekerjaan yang sangat tidak gampang, ya, pekerjaan sangat sulit. Karena banyak seperti saya bilang tadi, masyarakat kita yang ignoran, yang tidak peduli dengan situasi yang terjadi sekarang. Yang penting saya masih bisa hidup sampai minggu depan, ya. Tapi setelah itu mereka tidak tahu apakah masih punya penghasilan atau tidak. Nah, kesadaran ini yang perlu kita bangun supaya mereka mau tergerak dan kemudian akhirnya memberi dukungan paling tidak secara moral agar gerakan ini terus bekerja, berjalan, dan kemudian berhasil mencapai cita-cita kita, yaitu membangun fondasi tadi. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Ini kita bisa diskusikan mengenai apa yang terjadi dengan situasi ekonomi saat ini. Terima kasih. Turunnya demokrasi itu bisa kita lihat tidak hanya dari aspek pemilu sebenarnya, ya, maraknya politik uang, lalu kemudian kekuatan dinasti politik yang semakin erat mengambil posisi kepemerintahan. Tetapi jauh lebih penting bagaimana proses kebijakan dan pembuatan undang-undang itu dilakukan tanpa partisipasi publik yang matang. Nah, kualitas demokrasi itu bisa kita lihat dari situ. Dan ada 2 contoh undang-undang yang dibuat di mana demokrasi itu ditelikung. Dan akhirnya terbukti bahwa undang-undang itu bermasalah. Pertama itu adalah undang-undang Ciptaker. Ya, kita tahu Ciptaker itu disahkan tahun 2015, ya. Oh, 2020, ya. Dan kita tahu penolakan dari masyarakat sipil, khususnya mahasiswa, itu benar-benar kuat, karena mereka ingin agar undang-undang Ciptaker ini benar-benar digodok, di mana partisipasi publik itu menjadi esensi dari keluarnya undang-undang ini. Tetapi ternyata tidak, ya kan, banyak hal yang bermasalah dan pemerintah dan DPR itu tidak peduli dengan masukan yang muncul dari masyarakat, bahkan mahasiswa ada yang meninggal gara-gara demo dan sebagainya gitu. Ini adalah salah satu contoh bagaimana undang-undang dibuat tanpa demokrasi yang matang, tanpa proses demokrasi yang matang, dan akhirnya kita bisa lihat sampai sekarang hasilnya. Undang-undang Ciptaker itu gagal meningkatkan investasi, gagal memperbaiki kondisi buruh, ya, gagal menciptakan lapangan pekerjaan. Undang-undang kedua, di mana demokrasi itu dibatalkan secara proses, yaitu Undang-Undang IKN. Undang-Undang IKN itu disahkan di bulan Januari tahun 2022 dan pengesahannya itu hanya butuh waktu 32 hari. Jadi sangat cepat. Salah satu undang-undang tercepat yang disahkan oleh DPR. Dan kita tahu pada saat pembuatan undang-undang itu, protes dari berbagai kelompok masyarakat itu sangat kuat. Mulai dari mahasiswa, lalu kemudian kelompok aktivis lingkungan, sampai para ahli-ahli dari kampus yang mempertanyakan hitungan-hitungan yang matang mengenai rencana pemindahan ibu kota. Tapi pemerintah dan DPR tidak peduli. Mereka jalan terus mengeluarkan duit 90 triliun untuk membangun sebuah kota yang sampai sekarang itu masih kosong melompong. Ya kan, cuma dihuni oleh tikus-tikus terakhir. Ya kan, bayangin 90 triliun untuk uang percuma dan butuh ratusan triliun lagi supaya kota ini bisa berfungsi dengan baik. Ya kan, nah ini salah satu contoh lagi bagaimana undang-undang dibuat tanpa kajian-kajian yang melalui proses demokratis yang kuat. Jadi dua hal ini, demokrasi dan demokrasi, itu sekarang mengalami penggerusan oleh sistem politik kita, sehingga pemerintah dan parlemen itu tidak mampu menghasilkan kebijakan-kebijakan yang memberikan kesejahteraan dan manfaat bagi masyarakat. Demokrasi dan demokrasi
Itu dua fondasi yang mulai hilang. Ada satu lagi yang kemudian juga menjadi konsekuensi dan tidak adanya demokrasi. Dan ini hal yang selalu diucapkan berkali-kali oleh Pak Anies Baswedan, yaitu meritokrasi. Dan meritokrasi adalah satu sistem pemberian wewenang berdasarkan merit. Merit itu adalah manfaat. Ya. Ketika seseorang diberi wewenang untuk melakukan sesuatu, itu karena dia punya kompetensi, itu karena dia punya wawasan, itu karena dia punya pengalaman, itu karena dia punya wisdom, kebajikan di dalam menyelesaikan masalah-masalah yang diberikan kepada dia. Nah, meritokrasi ini itu hampir hilang di mana-mana, baik itu di pemerintahan, baik itu di korporasi, BUMN, ya, di partai, organisasi-organisasi politik. Dia tergantikan oleh relasi yang sifatnya itu predator. Dia cuma memang sedangkan untuk memangsa, memanfaatkan posisi, lalu mengambil keuntungan, tetapi kemudian akhirnya dia merusak seluruh sistem pembuatan kebijakan dan penggunaan wewenang. Tiga fondasi ini yang kemudian membuat Indonesia itu berada di dalam. Untuk sesi berikutnya saya persilakan ke Bang Surya Chandra. Kebetulan beliau ini di periode pertama Pak Presiden jadi wakil periode kedua. Beliau jadi wakil menteri di ATR, BPN. Nanti beliau juga akan menyampaikan sedikit pandangan soal situasi ekonomi pasca pemilu 2024 dan hingga 2025. Termasuk mungkin bisa menyinggung soal utang negara kita yang jadi 400 triliun ini. Silakan Bang Surya Chandra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya merangkum aja, memberikan beberapa bukti barangkali contoh-contoh yang sebetulnya kita tahu. Ibu bapak, teman-teman ngikutin di sebetulnya. Nah, sekarang kita mau kristalkan. Karena gerakan rakyat cuma jadi gerakan kalau ada kristal gerakan sendiri. Nah, tinggal pilihannya mau sampai mana gitu. Silakan kita mulai. Bisa video ini keluar dan suara. Next, bisa. Ya, suaranya. Kalau enggak ya ada teksnya itu bisa dibaca. Ini katanya sih cerita di Afrika. Tadi baliknya. Diklik aja foto atau video itu. Fotonya diklik. Nah, itu salah. Oh, bisa ya? Jadi ini beredar di WhatsApp bro, cerita tentang Afrika atau keluar terus di chat gitu ya, ada keluar dari klik 2 kali video itu 2 kali mesti keluar 2 kali cepat. Oh, intinya itu ada anekdot di Afrika bagaimana presiden itu mengumumkan pembangunan infrastruktur yang dirancang mendukung AI. Jadi bahasanya itu sangat cocok dengan dunia hari ini. Infrastruktur, siapa yang nggak butuh jalan, siapa yang nggak butuh fasilitas publik. AI itu bahasa yang sangat artificial intelligence yang sangat kita seolah-olah sudah harus masuk ke dalam dunia itu. Dan ada duit itu dia kasih tas, dia buka tas, uangnya ratusan juta atau miliar untuk pembangunan. Kemudian ya dengan semangat si pelaksananya ini datang ketemu dengan staf menteri, diambil sebagian, terus ke gubernur diambil sebagian, mantan gubernur diambil juga, terus sampai sisanya beberapa. Dan jalanan itu di kawasan itu jalan tanah dia cat hitam aja, di cat putih pikirannya, terus kasih benang atau pita suruh putih terjadi. Dan duit sisa yang tinggal golongan akhirnya diambil juga loh. Itu kesiannya bercanda. Dan ini di Afrika. Pertanyaan yang bisa kita ajukan barangkali, apa ini cuma di Afrika? Lanjut.
Yang berikut. Nah, saya mau mulai dari dua berita ya, yang saya kira menarik. Ada istilahnya itu dark syndrome. Dark syndrome itu semacam istilah untuk kelas menengah. Ini berita ekonomi dan bisnis ya. Kalau di sini disebut dark syndrome adalah kondisi ketika seseorang berusaha menutupi kesulitan dan kewalahan dirinya. Tadi Mbak Vika bilang kita lagi kebal, lagi baal. Saking menderitanya, kita nggak berasa penderitaan dan seolah biasa, wajar. Tapi jangan-jangan kita juga menutupi itu dengan pura-pura hidup baik-baik saja, beli gadget yang bagus-bagus, padahal utang atau segala macam. Itu dark syndrome. Dan ini menghajar terutama kelas menengah. Kelas menengah kita itu sekitar 40% kalau dari kata statistik. Tapi 40% ini sangat krusial. Kenapa? Karena dialah yang membiayai negara ini berjalan. Kalau orang kaya itu cuma katakanlah paling banyak 10%. Dia ngasih kontribusi pajak, tapi sekalipun pajak kita sangat efektif ya, tetap tidak bisa membiayai biaya pembangunan atau biaya negara ini bekerja sehari-hari. 20% paling bawah itu nggak bayar pajak karena mereka adalah yang terima BLT. Jadi siapa sebetulnya tulang punggung negara ini? Itu kelas menengah. Kelas menengah lah yang sekarang ini menurut laporan Lembaga Penelitian Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Bisnis UI, dulu Ibu Sri Mulyani pernah jadi direkturnya itu, ada laporan yang tidak diperhatikan oleh Presiden Jokowi, terutama di periode kedua. Ini saya cuma ngutip. Kalau teman-teman tertarik, saya bisa ngecek buat dipelajari sama-sama. Itu menarik banget. Dia bilang di periode kedua beda dengan periode 1, Pak Jokowi itu lebih non-inklusif, tidak melibatkan masyarakat, dan barangkali masalah tadi mulai muncul kepentingan pribadi, dinasti, segala macam, oligarki itu muncul di periode kedua terutama dengan yang kita lihat seperti sekarang ini terjadi. Kata LPM UI itu kebijakan di periode kedua cuma menentukan 10% paling atas, 20% paling bawah. Artinya apa? Kalau buat kita orang politik, Bung Sarif, itu membuat kampanye dong. Duit jadi ambil dari atas, masa dan suara dari bawah. Apakah kelas bawah ini salah? Enggak juga. Dia barangkali kalau dari perspektif kritis ditipu sebetulnya. Diiming-imingin BLT. BLT itu naik berapa ratus triliun, hampir 200 triliun dalam 2 tahun menjelang pemilu 2000 kemarin 2024. Dan dengan demikian masalah sosial agak teredam, krisis akibat pandemi nggak terlalu terasa dalam tanda kutip, karena sebagian besar rakyat itu happy. Puasan publik di jelang akhirnya Presiden Jokowi itu 70% lebih. Presiden Prabowo 3 bulan pertama 80% lebih. Kata Bung Sarif turun jadi 70 sekarang. Tapi itu berarti turun sangat drastis dalam tempo bulan. Ini penting banget kita cermati. Nah, yang kedua, ada berita soal mobilitas sosial Indonesia yang terbawah di Asia Tenggara, nomor 67 dari 90 dunia, seluruh 90 negara di dunia yang dinilai. Ini dilakukan oleh ada lembaga di internasional, dia menghitung social mobility index. Itu artinya seberapa sih kelas bawah naik ke kelas tengah bisa naik ke atas. Intinya negara itu lebih sejahteranya seperti apa. Dan syaratnya itu pendidikan, akses pada pendidikan, akses pada kesehatan, akses pada infrastruktur segala macam itu dinilai. Kita itu nomor 67 dari 82. Ranking Human Development Index, indeks pembangunan manusia, kita 119 dari 180. Jadi sebetulnya ya kalau tadi dibilang Indonesia sedang baik-baik, iya betul. Tapi kenapa kita kayak biasa gitu ya? Itu aja.
Ini yang mesti ditanyakan terus. Lanjut, itu berita pertama. Jadi rekomendasi dari LPM ini adalah, ayo pemerintah perhatikan kelas menengah. PHK massal pada sektor manufaktur hari ini, tekstil tadi disebut oleh moderator, itu tekstil itu 2000, jadi pekerja tekstil. Itu kelas menengah. Dia tidak dapat BLT, dia bukan orang kaya, tapi dia bayar pajak. Itu sebetulnya yang menjadi perhatian. Pertanyaan sederhana, teman-teman udah punya anak remaja atau lulus kuliah, gampang nggak cari kerjaan? Kenapa susah? Katanya kita pembangunan, komoditas banyak, punya banyak kekayaan alam di negara ini. Ini ada sesuatu yang barangkali keliru dalam kebijakan. Di sisi lain, kalau disinggung soal tadi ya, soal teknokrasi, pertimbangan teknokratik dalam pengambilan kebijakan pemerintahan tidak efektif, ditambah demokrasi yang melemah. Salah satu indikator demokrasi melemah itu adalah keterlibatan TNI dalam berbagai kehidupan. Jadi bukan lagi berfungsi zaman Orde Baru, ini sudah multifungsi. Bahkan ada ketentuan baru atau yang lama tetap sebenarnya, tapi tiba-tiba secara praktek dipraktekkan nggak harus keluar dari tentara untuk bisa masuk ke jabatan-jabatan sipil. Kalau kita ingat tahun 60-an, begitu Indonesia Presiden Soekarno jatuh, Presiden Soeharto mengambil alih, memang tentara dibutuhkan pada titik itu. Kenapa? Karena sipil belum ada yang mampu memimpin BUMN. Alih-alih dari nasionalisasi Pertamina, yang sekarang jadi Pertamina, perusahaan minyak Belanda, perkebunan, itu banyak diisi oleh tentara. Kenapa? Karena nggak ada sipil yang mampu. Tapi reformasi mengamanatkan kita semua di berbagai organisasi maupun KPR menghapus fungsi itu, mendorong supremasi sipil. Kita itu sipil. Kalau bukan berarti saya anti tentara ya. Kita butuh juga buat keamanan atau polisi dalam konteks lain. Kita tidak ingin dia masuk ke dalam percaturan ini. Kenapa? Karena satu orang punya pistol isinya 6. Ini ada 100. Berani nggak 100 orang, satu orang dengan pistol isinya 10 kan cuma 6. Kalau tembak kena semua paling cuma 6, masih ada 94. Masalahnya siapa yang mau duluan jadi 6 orang ini? Dengan kata lain, nggak bisa kita negosiasi dia. Ditaruh pistol, catatan perdebatan yang dibutuhkan untuk membangun teknokrasi dan demokrasi ke jalan. Ini foto saya dapat langsung dari buruh yang di sana itu di perkebunan di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah. Ini dua-dua ini tentara masuk pakai seragam, pakai truk militer, ngapain kamu? Kalau itu bapak pernah dengar PKH, penegakan apa tuh hutan itu, Satgas PKH, Satgas apa singkatan PKH itu, pokoknya dia ingin memeriksa HGU hak guna usaha untuk pertanian perkebunan yang ditanamnya di kebun, di kebunnya itu ada di kawasan hutan. Ngerti itu? Pertanyaannya, ngapain harus ada tentara? Bagi buruh, dan di situ sudah ada buruh kerja. Buruh ngerti nggak kalau ini masuk kawasan hutan? Enggak, ini pilihan dari perusahaan. Ayo tanam sono, garap sana. Dia garap atas perintah itu. Sekarang buruh yang harus berhadapan langsung dengan mereka. Tengah malam digerebek, pasang pelang di dekat pemukiman buruh itu tinggal di pemukiman di dalam kebun ya biasanya. Bayangin stres kayak apa? Dan ini cuma satu contoh kecil. Kemarin baru kejadian rapatnya mahasiswa di UI didatangi oleh tentara berseragam. Tidak ada bentrokan, tidak ada intimidasi, tapi buat mahasiswa ini kayak membangkitkan sesuatu yang lama nggak pernah ada di Indonesia ini sejak reformasi khususnya. Yang ingin barangkali bisa saya sampaikan, secara demokrasi kita punya ancaman, dan seneng banget kalau kayak gerakan rakyat udah bikin pernyataan ya soal RUU TNI.
Itu saya kira akan penting karena memberi arah kemana kita seharusnya akan bergerak ke depan. Dan bukti-bukti ini tidak cuma di level pusat, tidak punya di level gerakan mahasiswa, tapi sampai ke level paling bawah. Dan ini sama-sama menakutkan. Tense-nya barangkali sense-nya itu lebih serem yang di bawah, karena mereka nggak pernah ngalamin. Kalau mahasiswa biasa mungkin nyari-nyari malah kalau demo dan tapi buruh nggak. Dia hidup ya untuk kerja itu, untuk bisa menghidupi keluarganya, mengharapkan kesejahteraan dari sini. Lanjut, PKH sendiri baik, karena kawasan hutan baiknya menjadi hutan. Tapi kenapa harus melibatkan tentara? Kenapa harus berseragam? Kenapa harus atraktif gitu? Pengusaha nggak takut, teman. Yang takut siapa? Buruh. Yang takut siapa? Mahasiswa. Mungkin petani. Mungkin kita. Nggak tahu ya. Tapi di sini kayaknya ada bak awal tadi aman ya. Lanjut. Nah, di sisi lain, kalau kita pernah dengar tentara ya, itu katanya mengelola 14.500-an triliun aset BUMN. Semua BUMN yang bagus, yang kuat, yang katanya sehat masuk itu. Pertamina, PTPN, PLN, apa tuh banyak banget. Pertanyaannya, emang berapa sih kontribusinya BUMN dalam artian profit? Kalau profit itu kan pendapatan negara bukan pajak, PNBP. Tugasnya BUMN kan selain pelayanan publik juga mencari uang di luar pajak. Kalau dari data yang beredar, ini data dari Kementerian Keuangan APBN 2024, kontribusi BUMN cuma 86,3 triliun dari aset yang katanya 15.000 triliun. Apa kemana itu? Jadi tidak efisien banget kok. Terus kalau kita itu duit dikumpulin di dana tanah, istilahnya seluruh, kalau Mas Vika, teman kita juga itu Mas Vika Samin, istilahnya kita punya telur emas kita kumpulin dalam keranjang, itulah dana tanah. Kalau berhasil, kalau gagal, rontok, hilang, nggak boro-boro telur emas. Keranjang ini juga hilang, ini kita jual. Itu risiko besar ya. Dan tanpa teknokrasi, tanpa meritokrasi, tanpa demokrasi, kita bisa percaya kebijakan itu. Lanjut, ini yang saya senang dan masih membuat saya masih cinta sama Anies Baswedan terus terang. Dia konsisten dalam ngomongnya waktu kampanye dan sekarang soal pentingnya negara ini, negeri ini punya oposisi. Ini ada artikel di Kompas, tapi yang saya pahami Pak Anies selalu bilang, kalaupun dia nanti menang, atau kemarin ya, nanti siapa menang lah ya? Kemarin itu ya. Dia ingin ada oposisi. Jadi dia secara intelektual itu yakin dia butuh. Kenapa? Karena namanya pemerintah itu, saya pernah di pemerintahan ya, yang ke-3 tahun, tapi kan wamen belajarnya cepat dan banyak. Itu begini, kita tuh punya banyak blind spot ini yang perlu didengar dari masukan-masukan ahli, masukan masyarakat, gerakan sosial, protes-protes segala macam. Nah, blind spot itu tanpa demokrasi yang nggak penting. Kalau bagi dia kalau sudah 70% puas, berarti everybody happy. Tak dulu, enak aja. 30% ini ada argumentasinya enggak? Ada dokumen data-data yang mendukung argumentasi itu enggak, walaupun nggak enak gitu. Nah, kalau Anies Baswedan nggak takut untuk gitu, akan dia akan dia putuskan yang perlu diputuskan, tapi dia akan dengerin. Apalagi orang-orang sekitarnya model Pak Suki. Ini orang nggak bisa dibeli, tapi oleh Anies. Makanya saya bingung juga nih kalau jadi dewan pakar. Tapi persis, saya kira integritas seperti itu yang kita butuhkan. Lanjut, ini kutipan dari Pak Anies, dan ketika ditanya setelah kalah Pilpres,
Dua kalah pilgub, bukan kalah itu sebenarnya kalah pilgub. Kalau dia maju aja menang. Untungnya kemarin akhir-akhirnya berkat Pak Saril bisa dukung Pak Prabowo ya. Kalau sampai 2 periode kita kalah juga gitu. Nggak ada alternatif. Jadi buat sebagian kawan yang masih concern dengan situasi, keberadaan Pramono Anung di Jakarta ini harapan juga. Dan alhamdulillahnya ada perannya Anies Baswedan, dan saya kira teman-teman yang hadir di sini yang menjelma dari gerakan rakyat ini. Tadi Pak Sarif bilang sini semua gambarnya Anies, gak ada gambarnya. Saya bilang ketua umum yang ikhlas bukan dia yang muncul, tapi orang yang memang kita kasih. Itu kebijakan dengan contoh. Sini saya kira makanya Anies nggak boleh harus nanti. Nah, pokoknya entah sekarang besok, kalau nggak ada dia kita bubar aja lah. Dan bagi beliau ini prinsip ya, mau di dalam mau di luar, perubahan atau kemajuan dalam marsnya gerakan rakyat. Saya pikir tadi perubahan ini udah lewat, kemajuan itu akan terus dikembangkan. Dan salah satu pidato yang dia siap tidak cuma di teman-teman yang peduli ya, atau yang memang kayak kita udah dekat atau kenal dengan Anies Baswedan, itu pidato atau diskusi waktu di UGM, pernyataan yang jelas, clear, apa yang dibutuhkan, dan saya kira memberi harapan buat kita. Lanjut. Dan dalam konteks itu memang Anies Baswedan itu jadi simbol oposisi. Pak Anies waktu ditanya habis Pilpres, saya tidak punya partai, jadi tidak bisa beroposisi. Tapi oposisi itu kan tidak harus dari partai. Ada oposisi politik, ada oposisi sosial. Saat ini yang menjadi partai atau yang punya partai kayaknya nggak mau jadi oposisi dengan segala pertimbangan. Mungkin takut dikriminalisasi atau dapat iming-iming, dapat posisi. Ini kan kabinet 100 menteri ini sebagian besar berjatah. Memang dalam politik kita perlu berbagi. Kalau enggak, mungkin ibu bapak juga nggak mau sih. Tapi ada yang melampaui, saya kira harus ada yang lewat dari sekadar kepentingan pribadi. Kalau cuma kepentingan pribadi, ya arisan aja, karena jelas seperti apa kan. Kalau politik kan nggak tahu, kita bisa dapat bisa enggak. Tapi ketika tahu aspirasi diperjuangkan, disalurkan, dan betul-betul di amanah itu dilaksanakan, itu selesai. Dan yang untuk bukan diri sendiri, orang lain juga. Dan itu buat saya jadi penting dan menarik bahwa sekarang mau tidak mau Anies Baswedan dan semua gerakan yang mendukungnya, terutama gerakan rakyat, semakin negara ini juga semakin relevan keberadaan kawan-kawan, keberadaan gerakan rakyat. Saya terus terang nggak marah pemerintahnya gagal. Saat waktu kalah Pilpres ngeselin. Nah, kalau kita yang menang kayaknya udah ada beres. Cuman kalau udah kalah ya udah. Saya terima, saya appreciate, selamatin teman-teman yang masuk ke pemerintahan. Saya nggak marah sama sekali Pak Prabowo ini gagal. Tapi belakangan ini saya jadi ngerti. Barangkali ekspektasi kita ke Pak Prabowo ini, dia belum bisa menunjukkan kualitas kepemimpinan yang seharusnya dia berikan. Dan makin ribet negara ini, makin relevan karena rakyat. Tinggal nanti strategi bagaimana yang pas mau masuknya di mana, tidak ujuk tapi jelas sikapnya gitu. Dan barangkali juga ya Tuhan nanti akan membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari hasil data BPS diperkirakan hampir mencapai 280.000 pekerja yang akan dibiarkan dalam tahun depan. Sementara kalau Mas Menengah ini kan yang memberikan pendapatan untuk konsumsi nasional. Ya. Termasuk juga diingatkan mungkin gerakan rakyat juga harus bisa juga merespon soal situasi pembahasan RUU Polri yang sedang berlangsung. Jadi bukan saja RUU TNI tapi juga RUU Polri yang sementara saat ini masih terus dibahas di DPR agar bisa
legislatif. Nah ini barangkali poin-poin diskusi. Kita berharap mungkin nanti ada diskusi-diskusi lanjutannya, mungkin ada diskusi bulanan dibuat oleh gerakan rakyat sebagai katalisasi untuk memperkuat penanganan. Dan tadi kita tekankan sama Bang Surya Chandra bahwa tidak hanya di dalam keuangan, tapi gerakan rakyat juga harus turun terlibat mengadvokasi masalah-masalah pertanian, masalah-masalah laut, kemudian masalah-masalah buruh, PHK dan lain sebagainya. Paling tidak gerakan rakyat harus hadir di tengah-tengah rakyat yang saat ini bingung di mana corong yang harus dia masuk untuk kemudian memperjuangkan nasib sebagai warga negara. Barangkali itu, terima kasih Prof. Sulfikar atas waktunya. Barangkali itu yang dapat kita ambil kesimpulan di diskusi siang hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua, tiga. Sama gerakan tuh kayak panis tuh 5 jari sana. Kayak panis. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Gerakan rakyat.